Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pertemuan selanjutnya, pertemuan dari perkuliahan audit SMK 3 yang akan membahas tentang topik Occupational Health Safety and Management System atau kita sebutnya sebagai sistem manajemen K3. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu audit, apa itu sistem manajemen K3 secara sekilas, apa itu jenis audit, maka di pertemuan yang kali ini kita akan banyak berdiskusi tentang apa itu SMK 3. Nah, di pertemuan kali ini, capaian pembelajaran Tausub CPMK yang akan didapatkan dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi SMK 3, kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan apa tujuan dan juga sasaran SMK 3, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan SMK 3 baik itu berdasarkan legal kita, negara kita, PP 50 tahun 2012, dan juga SMK 3 berdasarkan OSAS 18001 dan juga ISO 45001. Dan di akhir nanti mahasiswa diharapkan bisa menyimpulkan perbedaan dan juga korespondensi antara sistem manajemen K3 yang berlaku secara legal di Indonesia, PP 50 tahun 2012 dan juga OSAS 18.000 serta ISO 45001. Seperti itu. Nah, yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini adalah tentang definisi SMK 3, tujuan dan sasaran SMK 3, lalu SMK 3 berdasarkan legal kita PP 50, berdasarkan OSAS dan juga berdasarkan ISO 45001 serta perbedaan ketiganya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini mungkin teman-teman semuanya sudah pernah ya melihat produk-produk sejenis, produk-produk dari suatu brand dari suatu pabrik, dari suatu perusahaan yang mencantumkan logo-logo ISO mereka, logo-logo sertifikasi sistem manajemen mereka, yang biasanya dijadikan sebagai salah satu alat atau salah satu item untuk marketing, untuk selling, untuk penguat penjualan mereka. Nah, biasanya itu ditempelkan atau dicantumkan di brand-brand mereka, khususnya kalau kalian pernah melihat packaging dari semen Gresik, pasti kalian sudah sering menemukan ada logo ada logo seperti ini salah satu logo bahwa sudah certified Occupational Health Safety Assessment Series dari OSAS gitu kan. Ada juga logo seperti ini, dia juga logo tentang sistem manajemen mutunya gitu. Banyak sekali logo-logo terkait penerapan sistem manajemen di masing-masing perusahaan dan biasanya ditemukan di produk. Saat kita melihat produk, mungkin nanti teman-teman bisa menemukan ini. Atau mungkin kalian pernah menemukan plakat atau menemukan bendera SMK 3 berwarna seperti ini gitu kan ya, di suatu perusahaan saat kalian kunjungan pabrik, saat kalian kunjungan lapangan, saat kalian melakukan PKL. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan sistem manajemen K3 berdasarkan legal di Indonesia, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Nah, hari ini di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistem manajemen K3 satu persatu. Nah, apa sih SMK 3 gitu kan? Kita kan selalu memulai diskusi kita dengan what, baru kita nanti melanjutkan dengan kenapa kita harus menerapkan. Nah, kalau kita coba mencari definisi dari SMK 3, saya ambil dari salah satu tokoh di K3 ya, Waring describe an OHS management system atau OHS management system as a structure systematic means for ensuring that both general and particular aspect of what the organization does are effectively managed to meet high standard of safety and health. Jadi sebuah struktur sistematika perusahaan yang terstruktur yang mampu memastikan penerapan dari baik penerapan secara umum aspek-aspek organisasi dapat terimplementasi dengan baik untuk memenuhi standar-standar tertentu
tentunya standar tentang K3. Itu yang bisa dikutip dari buku Body of Knowledge-nya OSHA tahun 2016 gitu kan. Nah, kalau kita ambil dari salah satu standar di suatu negara, di suatu benua, Australia Standard dan New Zealand Standard 4801/2001, di Australian Standard dan New Zealand Standard ini dia tentang Occupational Health and Safety Management System gitu kan. Itu ada spesifikasi untuk penerapan OHSMS atau kita biasa menyebutnya di praktisi OHSMS gitu kan, atau disebutnya SMK3 gitu. Bahwa SMK3 itu atau Occupational Health Safety and Management System is the part of the overall management system which includes organizational structure, planning activities, responsibilities, practice, procedure, process, and results for developing, implementing, achieving, reviewing, and maintaining the OHS policy and so managing the OHS risk associated with the business organization. Jadi yang ditekankan di sini adalah di kalimat pertama, the part of the overall management system. Jadi di sini ditekankan bahwa SMK3 atau Occupational Health Safety and Management System ini bukan hal yang berbeda, bukan hal yang di luar dari manajemen sistem yang sudah diterapkan oleh perusahaan, tapi adalah bagian dari manajemen sistem perusahaan which includes yang juga masuk ke dalam atau melebur atau menjadi bagian dari organizational structure, struktur organisasi itu sendiri. Jadi penerapan SMK3 ini harus menjadi bagian dari struktur organisasi, perencanaan aktivitas kerja, tanggung jawabnya, juga penerapannya, prosedurnya, prosesnya, dan juga pengembangan sumber dayanya, sampai dengan nanti dari penerapan, implementing, achieving target, karena pasti di manajemen sistem ada target, dan reviewing and maintaining. Jadi ada fungsi kontrol dan fungsi cek, dan juga ada fungsi maintain, menjaga bahwa suatu kebijakan K3 itu dan juga resiko-resiko K3 itu bisa dikontrol, bisa kita kendalikan resikonya gitu dari sebuah organisasi itu sendiri. Itu yang perlu ditekankan, bahwa sistem manajemen K3 itu bukanlah hal di luar hal yang berbeda dari manajemen sistem yang sudah diterapkan perusahaan. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengambil definisi dari Occupational Health Safety and Management System atau SMK3 di luar, di Australia dan New Zealand. Nah, kita punya dari definisi ILO. ILO International Labour Organization, salah satu badan yang menaungi tenaga kerja yang berlaku secara internasional. ILO juga memiliki definisi tentang SMK3 atau kita sebutnya OHSMS, Occupational Health Safety and Management System. ILO sendiri menyebutkan bahwa Occupational Health Safety and Management System is the risk for occupational accident and disease at work have to be managed by the employer and the workers who are facing with them. Jadi saat kita mendiskusikan tentang sistem manajemen K3, yang kita diskusikan adalah resiko terhadap, kalau tadi kita hanya fokus pada secara umum resiko ya, tapi kalau di Occupational Health Safety and Management System, kita punya satu topik yang harus kita diskusikan, yaitu risk for occupational accident and disease at work. Jadi kita concern terhadap kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja yang harus di-manage, yang harus diorganisir, yang harus dikendalikan oleh pekerja, oleh pengusaha, as employers and workers gitu kan, yang who are facing with them, yang ada di area kerja, yang kontak dengan pajanan-pajanan yang ada di area kerja. Nah, in order to ensure effective action, it is essential to establish occupational safety and health management system. Jadi untuk memastikan bahwa hal-hal yang kita lakukan itu efektif, pengendalian resiko, pengendalian resiko di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, itu kita coba guidance, kita coba menerapkan, kita coba arahkan perusahaan itu, si employers tadi, pengusaha, menerapkan yang namanya sistem manajemen K3 atau Occupational Safety and Health Management System. Dan
sistem manajemen K3 ini diterapkan di semua area kerja untuk continual improvement atau perubahan yang berkelanjutan untuk membuat sebuah lingkungan kerja yang kondusif, aman, sama dan juga bisa menentukan tindakan-tindakan pencegahan. Itu dari definisi ILO. Nah, definisi lainnya tentang SMK3 itu sendiri adalah dari IATA. IATA ini juga menjadi salah satu acuan bagi kita, tim-tim K3, bagi kita praktisi-praktisi K3, International Air Transport Association. Karena di IATA ini mereka sangat menjunjung tinggi penerapan safety, penerapan K3, penerapan aspek-aspek K3. Karena memang di dunia penerbangan memang concern utamanya adalah keselamatan, baik itu keselamatan pekerjanya maupun keselamatan penumpangnya. Nah, IATA mempunyai definisi tersendiri tentang sistem manajemen K3, karena memang mereka concern-nya terhadap safety, mereka punya definisi a safety management system atau yang disingkat SMS is a systematic approach to managing safety, including the necessary organizational structure, accountabilities, policies, and procedure. Nah, kalau di IATA dan FAA memang mereka familiar dengan istilah safety management system gitu kan, tidak include the occupational disease karena mereka sangat concern terhadap penerapan keselamatan, aspek-aspek keselamatan. Kalau di FAA, di Federation Aviation, sama halnya dengan IATA, mereka juga concern bahwa safety management system is the formal top-down organization-wide approach. Jadi banyak sekali pendekatan yang harus kita lakukan, pendekatan secara organisasi untuk managing the safety risk and assuring the effectiveness of safety risk control, untuk mengendalikan resiko keselamatan dan memastikan efektivitas dari pengendalian resiko-resiko keselamatan tadi atau kita sebutnya safety risk. Nah, dalam penerapan ini, manajemen sistem ini dalam kita mencoba memanage, kita mencoba mengatur, kita mencoba mengendalikan resiko tadi, dia harus mengikuti, dia harus juga terdiri dari prosedur, practice and policies of the management safety office. Kita harus menerapkan manajemen resiko K3. Nah, kalau dari referensi tentang sistem manajemen K3-nya sendiri bagaimana Ibu tentang definisinya? Nah, kita punya tentang OSAS dulu. Kalau sejak 2018 ini kita sudah familiar dengan ISO 45001. Namun sebelum ada ISO 45001, International Standard for OSHMS, Occupational Safety and Health Management System, itu kita mengacunya pada OSAS. Dia punya BSI, British Standard Institute, bukan punya ISO. OSAS 18001 2007 ini adalah standar internasional yang banyak diterapkan di perusahaan pada waktu itu sebelum adanya regenerasi menjadi ISO 45001 Occupational Health Safety Management System. Kalau di OSAS singkatannya Occupational Health and Safety Assessment Series ini, di OSAS didefinisikan bahwa OSSMS ini, Occupational Health Safety Management System, is a part of organization management system that used to develop and implement its OH policy and manage its OH risk. Jadi mereka concern-nya bahwa yang ditekankan adalah sistem manajemen K3 ini adalah part of organization management system, adalah bagian, bukan hal yang terpisah, bukan hal yang berbeda dari manajemen sistem. Karena kalau kita mendiskusikan tentang manajemen sistem, terkadang perusahaan, waduh ini kita punya manajemen sistem yang berbeda lagi, padahal tidak. Flow prosesnya, proses input, proses output, siklus PDCA-nya itu adalah bagian dari siklus PDCA manajemen sistem suatu perusahaan. Manajemen strategis, manajemen operasional perusahaan harus ada part of-nya, ada bagiannya, ada hal-hal yang menyangkut tentang K3. Hanya dikonsernkan bahwa penerapan Occupational Health Safety and Management System atau SMK3 ini harus mengimplementasikan dari kebijakan K3 itu sendiri dan concern of manage its OS risk. Concern of-nya itu risk, safety risk atau K3, resiko K3 gitu, baik itu resiko keselamatan maupun resiko kesehatan kerja. Nah, kalau di Indonesia, kalau tadi kita sudah diskusi secara internasional, apakah di Indonesia ada Bu penerapan sistem manajemen K3?
Di Indonesia kita punya standar, kita punya acuan untuk menerapkan sistem manajemen K3 itu sendiri. Nah, di Indonesia acuan yang digunakan sebagai penerapan sistem manajemen K3 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Nah, peraturan ini merupakan update dan upgrade perubahan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 96 tentang sistem manajemen K3. Ada perubahan peraturan atau legal tentang sistem manajemen K3 yang awalnya hanya ada di lingkup Kemenaker, jadi hanya berlaku untuk instansi-instansi atau organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha yang berada di bawah pengawasan Kemenaker.